Halo semua, untuk seorang manajer tentu menginginkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, tak terkecuali sebuah perusahaan. Untuk itu, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan suatu media seperti business intelligence untuk membantu dalam pengambilan keputusan tepat. That's why pada kali ini kita akan membahas mengenai pohon keputusan atau yang biasa disebut dengan decision tree. Konsep dari decision tree adalah mengubah data menjadi sebuah decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan yang ada. Dan terdapat beberapa tahapan nih untuk membuat decision tree itu. Yang pertama, kita harus menetapkan masalahnya dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Konstruksikan kriteria keputusan tujuan. Rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. Identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada. Pilih alternatif terbaik. Setelah itu, laksanakan keputusan. Pilih alternatif terbaik sesuai dengan keuntungan yang ada atau peluang chance terbesar yang memberikan impact atau dampak positif yang besar bagi sebuah perusahaan atau kelompok. Bentuk dari decision tree ini adalah seperti pohon, sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah pohon. Nah, di sini ada simbol kotak. Apa sih simbol kotak ini? Adalah simbol keputusan. Sedangkan yang bulat, yang ini adalah simbol kemungkinan-kemungkinan. Nah, bila kotak ini disambungkan atau dihubungkan dengan sebuah garis, itu berarti ada alternatif keputusan. Bila simbol yang bulat ini dihubungkan dengan garis, itu berarti adanya kemungkinan alternatif yang terjadi. Begitu. Oke, selanjutnya untuk struktur pohon keputusan atau decision tree mempunyai asumsi dasar yang digunakan. Yang pertama, decision maker hanya mengambil satu keputusan. Finalnya ya. Semua proses menunjukkan tahapan waktu. Setiap keputusan hanya mempunyai outcome tertentu. Nah, bagaimana cara menentukan payoff? Payoff ini yang hasil yang di ujung dari ranting-ranting pohon keputusan ini. Gimana sih cara menentukan payoff? Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pohon keputusan. Dengan demikian, untuk menentukan pilihan di antara alternatif yang ada, pertama-tama harus ditentukan nilai payoff dari setiap alternatif. Oke, kita masuk ke contoh pohon keputusan. Di sini bila terdapat alternatif keputusan, bila terdapat suatu alternatif keputusan untuk perusahaan, bagaimana kalau investasi dilakukan dan bagaimana bila tidak investasi? Dan ternyata bila investasi dilakukan terdapat dua kemungkinan, yaitu ada kemungkinan sukses dan kemungkinan gagal. Dari kemungkinan sukses pasti kita bisa untung besar. Dan bila gagal pasti akan terjadi sebuah kerugian. Bila tidak investasi, maka investasi dengan resiko kecil atau tidak beresiko. Begitu. Dan di setiap jalur ini, setiap jalur alternatif ini memiliki sebuah chance peluang. Entah di sini peluangnya adalah probabilitas 0,3 atau 0,7,
bisa 0,1, 0,9 atau 0,9, 0,1 begitu. Di sini juga dia punya chance-nya juga. Probability-nya yang bernilai kalau dijumlahkan adalah 100. Misalnya bila kalian sedang mengalami sebuah gempa bumi atau badai, ada dua pilihan nih. Kalian harus tetap tinggal di lokasi yang sedang kalian tempati atau kalian evakuasi diri. Bila kalian tetap tinggal, berarti ada kemungkinan akan terkena badai atau tidak badai. Kalau kalian evakuasi ke tempat yang lebih aman, maka kalian selamat. Oke. Bila badai, payoff-nya adalah bahaya. Tidak badai, berarti kalian selamat. Oke. Nah, di sini misalnya ada satu kasus lagi. Asumsikan Anda mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan sebesar 20% dengan nilai keuntungan sebesar 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan sebesar 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda mengambil keputusan. Proyek manakah yang akan kalian ingin investasikan dengan keuntungan yang lebih besar gitu. Oke. Berarti dari case ini ada proyek A dan proyek B. Proyek A punya alternatif atau chance sukses dan gagal. Ya. Di sini dilihat keterangannya, peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20%. Berarti dia sukses 20% atau 0,2. Gagal sisanya berarti 1 min 0,2, 0,8. Kalau sukses, dia memberikan keuntungan 50 juta. Bila gagal, tidak memberikan apa-apa. Proyek B, dia suksesnya sebesar 45%, 0,45. Gagal, peluangnya 0,55. Bila sukses, dia hanya memberikan 10 juta dan bila gagal, dia tidak memberikan apa-apa. Berarti dari sini kita dapat melihat proyek manakah yang akan kita ambil untuk kita investasikan, yaitu proyek A, karena proyek A mempunyai keuntungan sebesar 50 juta. Begitu ya. Oke. Nah, di decision tree ini, di decision tree mengenal sebuah istilah yaitu expected monetary value atau disingkat EMV. Oke, EMV ini merupakan suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai ekonomi tertinggi yang diharapkan. Atau juga bisa kita terjemahkan sebagai besaran nilai dari sebuah resiko yang mungkin terjadi. Nah, model pengambilan keputusan ini biasa digunakan oleh orang-orang manajemen resiko. Oke. Untuk EMV ini mempunyai rumus dasar yaitu probability dikali nilai payoff yang diharapkan. Oke, sebelum masuk ke contoh, saya akan memberikan suatu ilustrasi untuk mengenal sebuah resiko dalam sebuah kejadian untuk mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini didasarkan oleh resiko mana yang paling kecil, right? Nah, misalkan kalian mempunyai plan untuk pergi ke suatu tempat jam 5 sore. Tapi dengan suatu alasan tiba-tiba ada seseorang yang membuat janji kepada kalian jam 3 sore. Ada 3 kemungkinan. Bila kalian juga oke. Ada tiga kemungkinan yang bisa yang bisa terjadi dan bisa kalian pilih salah satunya. Yang pertama,
kalian bisa menghindari atau menolak janji tersebut di jam 3 sore. Itu yang biasa kita sebut sebagai avoidance. Atau mencoba untuk menggantikan posisi kalian pada uh, pertemuan di jam 3 sore itu dengan orang lain atau dikenal dengan transfer. Bila kalian tetap menerimanya atau tetap untuk datang jam 3 sore dan bernegosiasi kalau izin bisa pulang cepat, itu kalian dinamakan dengan acceptance gitu. Dari ketiga kemungkinan ini kalian dapat memilih salah satunya. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari resiko yang ada di depan mata kalian dapat disederhanakan dengan model decision tree. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini, yang tadi ada 2 proyek nih untuk kalian investasi. Ada proyek A dan proyek B. Dan proyek A ternyata nih, oke, di proyek A probability-nya tadi 0,2 ya. Probability dikali nilai payoff. Probability dikali nilai payoff ini 0,2 adalah probability berhasil. 0,8 adalah probability gagal. Dikalikan nilai payoff-nya 50 juta dan 0. Berarti hasilnya 10 juta. Oke, untuk proyek B, probability-nya 0,45 dia berhasilnya. Dan nilai payoff-nya sebesar 10 juta. Nilai probability gagalnya 0,55 dikali 0 yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga didapat nilai EMV-nya sebesar 4.500.000. So, kita dapat melihat suatu kesimpulan, berarti kita akan memilih proyek A yang mempunyai keuntungan lebih tinggi. Ini ada contoh dari studi kasus di luar perminyakan mengenai suatu pohon keputusan. Dapat dilihat, misalkan ada perusahaan bernama Global Flame, perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang kosmetik seperti lipstik, bedak, cat kuku, hairspray, dan lain-lain. Semua produk Global Flame merupakan produk yang menonjol. Pada puncaknya, penjualan dapat mencapai 20% dari keseluruhan penjualan lipstik di pasaran. Akhir-akhir ini penjualan turun tajam dan hanya menguasai 77% saja. Melihat kondisi ini, perusahaan mengadakan survei yang menunjukkan rendahnya kualitas lipstik Global Flame bila dibandingkan dengan produk pesaing pada tingkat harga yang sama. Berdasarkan hasil survei tersebut, perusahaan dihadapkan pada 3 pilihan. Pertama, harus meningkatkan kualitas melalui pengembangan produk. Yang kedua, meneruskan penjualan tanpa melakukan perubahan apapun. Yang ketiga, menghentikan produksi secara keseluruhan. Terdapat beberapa kemungkinan dari 3 pilihan keputusan ini. Yang pertama, jika hasil pengembangan positif dan produk baru kemudian dipasarkan, maka perusahaan akan dihadapkan pada 2 kemungkinan, yaitu jika tingkat penjualan tinggi, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta. Tetapi jika tingkat penjualan rendah, maka perusahaan akan rugi sebesar 15 juta. Bila hasil pengembangan positif, tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk baru, maka perusahaan akan rugi sebesar 5 juta yang merupakan biaya untuk proyek pengembangan. Oke, untuk alternatif yang kedua, terdapat chance jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan proyek pengembangan, melainkan tetap memasarkan produk lama, maka diharapkan hasil 40 juta jika penjualan tinggi. Tetapi bagaimana kalau penjualan rendah? Maka perusahaan akan rugi sebesar 15 juta. Untuk chance yang ketiga, untuk keputusan ketiga terdapat chance
Jika perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan negatif, maka yang akan diperoleh adalah hasil pada poin B, dikurangi dengan biaya penelitian. Tetapi bila perusahaan menghentikan produksi, maka kerugian yang diderita adalah sebesar 5 juta rupiah. Bagaimana kita menyederhanakan satu kasus ini? Dan untuk mengetahui berapa besar peluang bahwa proyek pengembangan akan berhasil, perusahaan melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan staf ahli perusahaan dan lembaga penelitian. Diperoleh hasil bahwa peluang berhasilnya pengembangan produk adalah 80%, sedangkan peluang gagal 20%. Udah bisa dilihat ya peluangnya berapa. Selanjutnya, bila perusahaan kemudian mengadakan diskusi dengan departemen marketing untuk melakukan perkiraan terhadap tingkat penjualan, hasilnya adalah bila proyek pengembangan positif dan dihasilkan produk baru, maka peluang mencapai tingkat penjualan tinggi sebesar 90%, sedangkan peluang tingkat penjualan rendah adalah 10%. Bila produk lama tetap dipasarkan, maka peluang untuk memperoleh tingkat penjualan tinggi adalah 30%, sedangkan peluang untuk penjualan tingkat penjualan rendah adalah 70%. Oke, untuk skema decision tree-nya dari perusahaan Global Flame ini mempunyai 3 alternatif keputusan. Yang pertama, proyek pengembangan, harus diadakan inovasi. Yang kedua, bagaimana kalau menghentikan produksinya? Bagaimana bila meneruskan seperti biasa tanpa adanya inovasi? Bila untuk proyek pengembangan terdapat pilihan, bila tingkat penjualannya atau inovasinya bernilai positif, akan menghasilkan keuntungan dengan probabilitas 0,8. Bila impactnya adalah negatif, mempunyai probabilitas sebesar 0,2. Bila impactnya positif, terdapat lagi nih dua kemungkinan, memasarkan produk baru dan tidak dipasarkan. Nah, untuk memasarkan produk baru mempunyai dua alternatif chance lagi, yaitu yang tinggi dan rendah. Tadi untuk memasarkan produk baru sudah diketahui probability-nya adalah 0,9 dan yang rendah adalah 0,1. Sehingga payoff yang kita dapatkan sebesar 50 juta dan rendah mengalami kerugian sebesar 15 juta. Bila tidak dipasarkan, maka mengalami kerugian sebesar 5 juta. Untuk proyek pengembangan, bila impactnya negatif, berarti memasarkan produk lama. Untuk memasarkan produk lama mempunyai probability atau keuntungan tingginya sebesar 0,3, yaitu besarnya 35 juta, dan rendah probability 0,7 dengan uang yang akan dihasilkan sebesar 20 juta. Bila menghentikan produksi, maka akan berdampak mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Minus berarti terdapat respon resiko positif atau terdapat peluang bila yang positif tadi ya. Kalau negatif berarti terdapat ancaman atau sebuah kerugian. Oke, untuk keputusan yang ketiga, meneruskan seperti biasa tanpa adanya inovasi, mempunyai keuntungan tinggi dengan probability sebesar 0,3, berarti mempunyai nilai payoff sebesar 40 juta. Bila rendah dengan probability 0,7 mempunyai nilai payoff rugi sebesar 15 juta rupiah. Menghentikan produksi tidak akan menghasilkan apa-apa.
Oke, ini untuk penyelesaian IMV. Tadi adalah skema decision tree secara general. Untuk pengambilan keputusan kita harus melihat dampak resikonya, maka kita akan melakukan expected money value, yaitu probability untuk penjualan tinggi dikali dengan 50 juta payoff yang sudah ada, probability pada penjualan rendah dikali minus 15 juta. Sehingga untuk memasarkan produk baru mempunyai keuntungan sebesar 43,5 juta. Bila tidak dipasarkan, merugi sebesar 5 juta. Maka pilihan ini tidak dipilih. Maka pilihan untuk tidak memasarkan tidak dipilih. Oke. Selanjutnya, jadi dari dua pilihan alternatif keputusan ini kita seleksi satu-satu mana yang lebih menguntungkan begitu. Ini juga sama dengan rumus yang sama dan menghasilkan sebesar minus 3,5 juta. Bila dibandingkan dengan minus 5 juta, masih lebih tetap besaran minus 3,5 juta. Maka dengan keputusan menghentikan produksi itu tidak dipilih. Oke, selanjutnya, bila keputusan untuk menghentikan seperti biasa, meneruskan produksi seperti biasa tanpa adanya inovasi, ternyata hanya menghasilkan 1,5 juta, ya. Nah, dari keempat nilai ini, yang manakah yang dapat memberikan keuntungan tertinggi? Ternyata ada di proyek pengembangan dan memberikan inovasi. Begitu. Sorry. Oh ya, dari proyek pengembangan ini terdapat dua chance ya, positif dan negatif. Gitu. Terus dari chance yang ini dulu kita simplifikasi. Dua ini kita hitung lagi MV-nya sehingga menghasilkan value sebesar 34,1 juta. Nah, sudah lebih simpel kan untuk tiga keputusan, dan akhirnya kalian bisa menyimpulkan Global Flame sebaiknya melakukan proyek pengembangan karena mempunyai nilai MV positif dan tertinggi sebesar 34,1 juta. Begitu. Terima kasih untuk semua. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Kita akan membahas mengenai bagaimana decision tree untuk kalian yang terjun di dunia perminyakan. Bagaimana sih decision tree ini akan digunakan di perminyakan? Oke, stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.